Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam Bina Iman hari ini. Kiranya sabda Engkau menguatkan iman dan harapan kami kepada Engkau. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti pun kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perjalanan jiwa menuju Tuhan, tanamkan selalu di hati. Belajar tanpa pengorbanan jangan terjadi. Menilik tanpa kekaguman akan sia-sia. Taat dengan sukacita, mengenal dengan kasih, bertindak dengan semangat ilahi, selalu rendah hati, berjuang keras dengan rahmat Tuhan, sertailah kami. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang dirusakkan ngengat. Karena di hartamu berbeda, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu seperti orang yang menanti-nantikan tuanya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapat tuannya berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dapat apabila ia datang pada tengah malam atau dapat dini hari atau mendapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah hamba itu. Tetapi camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka.
Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajalah yang kau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagi makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dihendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendakan tuannya, akan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak pula dituntun daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntun daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Kakak Feli. Hari ini kita mau belajar mengenai mengumpulkan harta di surga. Apa itu harta di surga ya? Nah, adik-adik pasti punya celengan kan di rumah? Bagus-bagus pula bentuk-bentuknya. Ada kelinci, teddy bear, mobil-mobilan, dan lain-lain. Kakak Feli juga punya celengan loh dari kardus bekas seperti ini. Kakak daur ulang, kakak hias, dan jadi deh. Bagus kan? Ternyata sampah juga bisa jadi berkat ya. Kakak Feli tahu ada beberapa dari kalian pasti yang tiap malam rajin memasukkan uangnya ke dalam celengan. Bukan karena banyaknya yang dimasukkan, tapi rutin tiap hari, lama-kelamaan tabungannya jadi penuh. Nih, kakak masukkan uang koin ya. Lagi ya. Tuh, jadi penuh kan? Apa sih gunanya menabung itu? Ada yang tahu nggak? Kakak Feli beritahu ya. Guna menabung adalah bila sewaktu-waktu ada keperluan mendesak, maka kita dapat memakai uang yang ada di celengan kita ya. Tapi kita juga perlu hati-hati, karena yang kita simpan bukanlah harta yang paling penting dalam hidup kita. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita semua bahwa yang
kita tidak perlu khawatir dengan harta di dunia, tetapi harus lebih memusatkan perhatian pada harta di surga. Harta di surga, bagaimana cara mengumpulkan harta di surga ya? Tuhan Yesus mengajarkan bahwa salah satu caranya adalah berderma kepada orang miskin, menolong orang lain, menjenguk orang yang sakit, memberi makan orang lapar, menghibur teman yang sakit, berdoa bagi orang lain, menjadi teman bagi yang kesepian, mengampuni orang lain yang melukai hati kita, dan meminta maaf bila kalian melukai hati orang lain. Semua hal tadi kita lakukan di dunia dan kita kumpulkan sebagai harta di surga, seperti yang Yesus katakan. Mungkin yang kita lakukan hanyalah hal-hal sederhana, tetapi kalau kita lakukan setiap hari, betapa menakjubkan hasilnya. Adik-adik yang terkasih, demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa menabung di surga ya. Kak Feli undur diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah! Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk semua berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk bimbingan-Mu dalam mengikuti Bina Iman Anak Online pagi hari ini. Dampingilah kami selalu agar kami dapat hidup seturut sabda-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat ya penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, terima kasih ya untuk Bina Iman hari ini, dan juga terima kasih ya untuk kakak-kakak pendamping kami yang selalu sabar untuk mendampingi kami. Kiranya kami bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Dadah, bye-bye.